Bayangkan sebuah dunia yang sunyi, tanpa cahaya matahari, tanpa bintang gemerlapan, di mana keheningan dan kekosongan menguasai segalanya. Satu-satunya yang ada hanyalah air purba yang hampa, luas tak bertepi, dan gelap gulita. Di sanalah mitos penciptaan Mesir kuno bermula dalam kegelapan yang mutlak. Para pendeta dan pemikir Mesir lalu bertanya, bagaimana alam semesta ini bermula? Dari mana datangnya cahaya yang kini menghangatkan bumi, dan siapa yang memisahkan langit dan daratan? Pertanyaan-pertanyaan reflektif ini membuka pintu kita ke dalam dunia kisah-kisah kuno Mesir. Dalam video kali ini, kita akan menelusuri berbagai versi mitos penciptaan Mesir kuno. Dari Pantheon, Heliopolis, Hermopolis, hingga Memphis, masing-masing menawarkan gambaran unik tentang awal mula alam semesta. Mari kita selami ke dalam legenda yang kaya makna ini dengan hati dan pikiran terbuka. Sebelum segalanya tercipta, kosmos Mesir kuno digambarkan sangat berbeda dengan dunia yang kita kenal. Matahari belum terbit, langit belum ada, dan hanya keberadaan Laut Nun yang hampa dan tanpa bentuk. Nun diartikan sebagai lautan prima yang mengalir tanpa tujuan, di mana segala potensi kehidupan tersembunyi di dalamnya. Dalam kegelapan Nun inilah semua dewa-dewi Mesir mulai bersemi. Konon, dari permukaan Nun yang datar, tiba-tiba muncul gundukan pertama atau bukit primer. Gundukan ini menjadi dasar tempat segala yang lain tercipta. Beberapa versi mitos menyebut munculnya telur kosmik atau bunga teratai di atas air Nun. Simbol-simbol inilah yang menunjukkan bagaimana orang Mesir melihat dunia sebelum sejarah bermula. Tidak bergerak, tenang, dan misterius. Dalam kekosongan dan keheningan kosmik itulah berbagai cerita penciptaan akan muncul. Mitologi Mesir tidak hanya mempunyai satu kisah, melainkan beberapa versi yang berkembang di kota-kota suci yang berbeda. Selanjutnya kita akan menyelami versi Heliopolis, yang merupakan salah satu cerita penciptaan paling terkenal dalam mitologi Mesir. Di kota Heliopolis, yang disebut On dalam bahasa Mesir kuno, terdapat salah satu versi mitos penciptaan yang paling terkenal. Di sini tokoh utama penciptaan adalah Dewa Atum, yang sering disamakan dengan Ra sebagai Dewa Matahari. Atum digambarkan sebagai dewa yang tercipta sendiri, hadir di atas gundukan pertama yang timbul dari lautan Nun. Ia wujud sebagai keberadaan tunggal dalam kegelapan kosmik. Dari tempat itu, Atum memulai proses penciptaan. Kisah kuno menyebutkan bahwa Atum melahirkan dua dewa lain dengan cara ajaib, entah dengan meludah, bersin, atau dalam beberapa versi melalui proses yang melambangkan kelahiran. Dua dewa itu adalah Shu, penguasa udara, dan Tefnut, dewi kelembaban. Kehadiran Shu dan Tefnut membawa dunia dari keadaan mati menjadi mulai bernafas, memperkenalkan udara dan kelembapan di alam semesta Mesir kuno. Selanjutnya, Shu dan Tefnut bersatu dan menghasilkan dua anak, Geb, dewa bumi, dan Nut, dewi langit. Awalnya Geb dan Nut saling berpelukan sehingga tidak ada ruang di antara mereka. Untuk menciptakan ruang bagi dunia yang nyata, Shu memisahkan keduanya, menempatkan Geb di bawah bumi dan Nut di atas langit. Dari persatuan Geb dan Nut, lahirlah dewi dan dewa generasi ketiga. Osiris, dewa kesuburan dan kebangkitan, Isis, dewi keibuan dan magis, Set, dewa kekacauan dan badai, serta Nephthys, pendamping Set. Itulah asal mula yang disebut Ennead, kelompok 9 dewa utama Heliopolis yang mengatur segala aspek alam dan kehidupan di bumi. Kisah Heliopolis menekankan bahwa dunia tercipta melalui proses keluarga para dewa yang saling berhubungan lewat garis keturunan. Dari titik awal yang kosong itulah muncul pola teratur kosmos dengan matahari sebagai pusatnya. Setelah memahami mitos Heliopolis, mari kita beralih ke kota Hermopolis untuk menyimak versi penciptaan lain yang tak kalah memikat. Sementara itu, di kota suci Hermopolis, para pendeta menyajikan kisah penciptaan yang berbeda sama sekali. Hermopolis dikenal sebagai Khemenu dalam bahasa Mesir, dan disinilah lahir mitos Ogdoad, 8 dewa purba dalam 4 pasangan. Setiap pasangan melambangkan aspek rahasia alam sebelum terciptanya dunia. Nunu dan Nunet, air purba tanpa bentuk, Heh dan Hauhet, ketakterbatasan atau kekekalan, Kek dan Kauket, kegelapan, serta Amun dan Amaunet yang tersembunyi atau misterius.
Dalam gambaran mitologi Hermopolis, 8 dewa ini tinggal di dalam air Nun dalam keadaan pasif. Mereka digambarkan sebagai sosok katak untuk yang pria dan ular untuk yang wanita, simbol kehidupan yang muncul dari air. Suatu saat, keempat pasangan dewa ini berhubungan satu sama lain, menghasilkan gelombang besar dan kekacauan baru di Laut Nun. Dari pergulatan ini muncullah peristiwa penting, sebuah gundukan piramida atau telur kosmik yang mengambang di tengah air. Dari gundukan itulah kemudian muncul Dewa Matahari pertama. Cahaya Dewa Matahari menembus kegelapan kosmos yang sebelumnya tanpa batas. Sinarnya memisahkan langit dan bumi secara alami, memperkenalkan siang dan malam. Dalam versi Hermopolis, benda telur kosmik atau gundukan tersebut melambangkan titik awal kehidupan, sebuah perjanjian antara kekuatan alam yang tersembunyi untuk mewujudkan dunia yang tertata. Mitos Hermopolis menekankan bahwa keberadaan kosmos lahir dari interaksi kekuatan ganda, keseimbangan antara kekuatan lawan-lawan. Air purba yang statis jadi dinamis, kegelapan menjadi cahaya. Dengan demikian, dalam kisah ini kita melihat filosofi kelahiran ulang dari kekacauan. Setiap kejadian, walau kacau, bisa melahirkan kehidupan baru ketika waktunya tiba. Setelah itu, mari kita lanjut ke Memphis dan kisah penciptaan unik di sana. Di kota Memphis, kisah penciptaan Mesir kuno menampilkan Ptah sebagai dewa pencipta utama. Ptah dikenal sebagai pelindung para pengrajin dan idenya dalam proses penciptaan tidak berupa tindakan fisik, melainkan melalui pikiran dan kata-kata. Menurut teologi Memphis, Ptah mengumpulkan seluruh konsep tentang dunia yang akan ada di hatinya. Jantung dianggap pusat pemikiran pada masyarakat Mesir, lalu mengucapkan konsep itu dengan lidahnya. Ketika ia mengucapkannya, dunia pun terwujud. Teks kuno yang disebut Shabaka Stone mengabadikan kepercayaan ini, bahwa Ptah mendesain dunia lewat firman. Melalui kemampuan intelektualnya inilah atom dan dewa-dewi lainnya kemudian muncul. Dengan kata lain, Ptah merencanakan segala sesuatu dalam pikiran, kemudian mewujudkannya melalui ucapan. Pendekatan ini menegaskan bahwa alam semesta adalah hasil ciptaan sadar seorang seniman besar. Model penciptaan Memphis sangat berbeda dengan Heliopolis dan Hermopolis. Di sini tidak ada gambar seorang dewa yang lahir secara ajaib atau telur kosmik yang pecah. Semua benda, daratan, udara, makhluk hidup, bahkan para dewa dianggap lahir dari desakan gagasan yang diucapkan oleh Ptah. Simbolisme ini seperti menempatkan kata dan ide di atas segala tindakan fisik, menggarisbawahi pentingnya kecerdasan, rencana, dan seni kreatif dalam proses penciptaan. Melalui cerita ini, generasi Mesir kuno dihimbau untuk melihat penciptaan sebagai karya intelektual. Seperti seorang pemahat yang melihat patung utuh dalam keping batu, atau seorang seniman yang membayangkan dunia, para dewa Mesir merancang alam semesta dalam imaji dan kata-kata sebelum membangun kehidupan itu sendiri. Setelah menyimak 3 versi mitos penciptaan di atas, saatnya kita memahami simbolisme dan makna mendalam di balik kisah-kisah tersebut. Apa makna semua kisah penciptaan ini dalam konteks filosofis Mesir kuno? Simbolisme yang mendalam terlihat jelas. Air Nun mewakili kekacauan dan potensi tak terwujud, sedangkan dewa matahari seperti Ra dan Atum mewakili tatanan, cahaya, dan kehidupan baru. Langit dan bumi yang dipisahkan oleh Dewa Shu dan Nut menggambarkan keseimbangan antara elemen lelaki dan perempuan, langit dan tanah. Pelajaran utama adalah bahwa alam semesta muncul dari keharmonisan antara kekuatan-kekuatan kosmik. Simbol angka juga penting, misalnya Heliopolis menyembah 9 dewa, Ennead, sementara Hermopolis berpusat pada 8 dewa, Ogdoad. Angka-angka ini melambangkan kelengkapan dan totalitas. Hubungan pasangan dewa laki-laki dan perempuan mengilustrasikan dualitas, sepasang hal berlawanan yang bersama-sama menciptakan keseluruhan. Atum bahkan digambarkan sebagai sosok androgini yang mewakili kesatuan lahirnya alam, sekaligus mengandung potensi kedua prinsip. Konsep penciptaan lewat ucapan, seperti dalam mitos Ptah, mengandung makna filosofis yang agung. Ide bahwa dunia tercipta dari firman Tuhan memunculkan paralel dengan gagasan logos atau kekuatan kata suci di banyak tradisi. Pada dasarnya ini menegaskan bahwa pikiran dan bahasa adalah kekuatan maha dahsyat yang dapat membawa sesuatu dari dalam batin menjadi kenyataan di luar. Semua unsur tersebut merefleksikan kepercayaan Mesir kuno tentang Ma'at, prinsip kebenaran, keadilan, dan tatanan alam.
Mitos-mitos penciptaan ini tidak hanya sekadar cerita. Mereka menanamkan harapan bahwa setiap awal yang kacau pun mampu diubah menjadi kosmos yang indah tertata. Dalam kehidupan sehari-hari, matahari terbit setiap pagi dianggap sebagai pengingat penciptaan ulang dunia. Sebuah pengulangan simbolis dari momen-momen awal mitos yang kita telusuri tadi. Sekarang setelah kita memahami simbolisme tersebut, mari kita renungkan relevansi mitos penciptaan Mesir kuno bagi kehidupan masa kini. Sungguh menarik melihat betapa orang Mesir kuno peduli pada asal-usul kehidupan. Setelah menelusuri beragam kisah penciptaan di Mesir, kita mendapat kesan bahwa para pendeta dan filsuf zaman itu berusaha keras menjawab pertanyaan mendalam tentang dari mana kita berasal. Meskipun cara mereka berbeda-beda, setiap cerita menegaskan bahwa semesta ini adalah karya yang penuh keajaiban dan makna. Bagi kita di era modern, mitos-mitos ini tetap relevan sebagai bahan renungan. Ilmu pengetahuan mungkin sudah menggambarkan proses alam semesta dengan angka dan teori, namun mitos Mesir mengajak kita menatap indahnya alam dari sudut pandang yang berbeda. Mereka mengingatkan kita bahwa di balik fakta ada simbol, di balik proses ada cerita, dan nilai-nilai seperti harmoni serta keteraturan tetap penting untuk dijaga. Di penghujung kisah ini, kita menyadari satu hal, semua peradaban punya cara unik untuk memahami dunia. Mitologi Mesir tentang penciptaan mengajarkan kita tentang kekuatan narasi dan pentingnya mencari makna. Saat kita menyaksikan matahari terbit keesokan hari, semoga kita ingat bahwa setiap awal kehidupan penuh potensi luar biasa, sebagaimana diceritakan kisah kuno Mesir. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini. Semoga mitos penciptaan Mesir kuno ini memperkaya wawasan dan mendorong rasa ingin tahu. Sampai jumpa di video berikutnya, tetaplah penasaran dan terus belajar mitologi di channel Belajar Mitologi.